Pagi ini jam 10 saya sudah sampai di Tien Hau Kung. Ya, ini adalah sebuah wihara atau kuil. Pusat pemujaan adalah Tien Hau, atau disebut juga Macho Po. Ya. Kami sampai di Malaka pada hari Jumat tanggal 19 Desember malam, dan kemudian tanggal 21 pagi hari Minggu tanggal 21 Desember 2025 kami merayakan hari ulang tahun cucu saya Jayasena Wardana Li Tianzhen yang pertama, dan kemudian kami sempat berkunjung ke kelenteng kecil Li Xian Nyang, dan kemudian pada hari Senin tanggal 22 kami berangkat menuju ke Kuala Lumpur, dan pada hari ini Rabu tanggal 24 Desember kami berkunjung ke Tien Hau Kung. Inilah suasananya. Memang di sini udaranya cukup panas ya. Tuh, Tien Hau Kung. Ini masuk dari samping ya. Nah, karena masih tahun ular, ini ada gambar ular. Kita itu diganti lagi dengan gambar kuda setelah Xinjiang 17 Februari 2026. Ini dia my grandson, second grandson. Nah, ini adalah sentralnya, kuil sentralnya di puncaknya. Jadi Tien Hau Kung ini terletak di sebuah bukit ya, kalau kita mungkin Gunung Padang gitu ya. Dan hebatnya himpunan Hainan Malaysia ini berhasil membeli bukit ini dan membangun Tien Hau Kung ini di puncak bukit. Nah, ini adalah suasana di depan kuil utamanya. Hampir setiap ke Malaysia, Kuala Lumpur, saya selalu mampir di kuil ini. Nah, kelihatannya hari ini ada pemberkahan pernikahan. Ya. Nah, ini adalah Tien Hau Kung yang cukup megah, asri, penuh dengan hiasan-hiasan berornamen Chinese Tiongkok. Ada tenglong warna merah, ada warna kuning, dan ini dari pemandangan teras atas melihat ke bawah. Pemandangannya luas, bagus. Nah, inilah suasananya, dan karena cuaca panas kami berlindung di selasarnya ya, dan kemudian baru mulai sembahyang di altar-altar yang ada di Tien Hau Kung. Cukup ramai ya, karena ada pemberkahan perkawinan sepertinya. Mudah-mudahan saya bisa menyaksikan bagaimana ritual perkawinannya, apakah secara Buddhis atau secara tradisi. Ya, mudah-mudahan saya cukup waktu untuk bisa melihatnya. Karena wiharanya cukup megah dan asri, maka banyak juga yang menjadikan sebagai tempat spot berfoto ria. Ini terasnya ya, dan banyak juga turis kayaknya dari Afrika ya.
Ini rombongan pengantinnya sebelum masuk ke dalam untuk upacara. Mereka melakukan kesempatan untuk berfoto-foto. Nah, ini adalah lilin di pintu sebelah kanan, dan ini juga di sebelah kanan, dan ini adalah dewa penjaga pintunya. Nah, ini adalah altar utamanya. Kita mulai dari yang sebelah kanan. Sebelah kanan ini adalah Xi Wei Shengniang, Dewi Suci penjaga pintu atau muara air. Dan ini adalah Museng Peitian. Museng Peitian ini maksudnya adalah Macopo, Tianhao Ratu Langit. Nah, kemudian yang paling kiri ini adalah Kuan Yin Pusa, Bodhisattva awal suara. Nah, ini ada suasana di bakti sala utamanya, di tatiannya dari Tianhao Kung, ya, Wil Machu di Kuala Lumpur ini. Cukup ramai. Ya, hari ini hari Rabu, kalau tidak salah, tanggal 24 Desember. Ya, inilah suasananya. Banyak turis-turis juga, dan banyak juga orang yang sembahyang. Dan kemudian yang mana kami sampaikan tadi, kayaknya ada upacara pemberkahan perkawinan, tapi saya tidak tahu apakah di sini atau mereka cuma sekedar berfoto-foto ria saja. Tapi kalaupun dalam ruangan ini saya rasa tidak mungkin karena orang banyak, atau ada ruangan khusus lainnya. Ini adalah pintu gerbang utamanya masuk ke Tianhao Kung, ada diapit oleh ukiran 2 ekor naga emas. Nah, cucu saya Li Qianseng, Kianseng. Itu ada 2 arca di kiri kanan maco ini, ada yang warna hijau, ada yang warna merah. Yang warna hijau itu meletakkan tangannya di atas matanya, dan yang warna merah meletakkan tangannya di samping telinganya. Itu adalah penggambaran 2 orang pengawal maco sebagai dewa Tara Samudra, dewa Samudra, Dewi Samudra, di mana zaman dulu belum ada radar. Nah, jadi itulah makhluk dewa yang mendampingi ini yang dianggap sebagai radarnya. Jadi yang diletakkan di mata itu bisa melihat jarak jauh. Nah, ini kita tahu memang itu fungsi radar zaman sekarang. Dan kemudian juga ada mendengar jarak jauh. Nah, dulu karena belum ada radar, digambarkanlah bahwa macu ini bisa melihat dari jarak jauh dan bisa mendengar suara dari jarak jauh, dan siap menolong mereka yang sedang berkendala di samudra. Itulah kira-kira hikayatnya, sehingga macu ini sangat dipuja oleh pelaut-pelaut Tiongkok dan mereka yang tinggal di pesisir pantai. Kita tahu Hainan, ya, Hainan itu di pulau, dan kuil ini didirikan oleh perhimpunan atau perkumpulan warga Hainan di Malaysia. Macu juga dipuja di Hong Kong, di Tiongkok, di Hokkien, yang semua letak di daerah-daerah pesisir. Dan di dalam Buddhis kita
kita menyebut sebagai Dewi Tara Samudra, yaitu manifestasi dari Kuan Yin Pusa. Nah, ini. Di Margalim yang dipuja di altar utama juga adalah Macu, orang Padang bilang Mak Copo. Lengkapnya Tian Sang Sengmu, Tian Sang Sengmu. Beliau adalah permaisuri dari Dewa Langit, ya, Yu Huang Sangti, ya, jadi disebut sebagai Ratu Langit, ya, Tian Hao Pung. Lentengnya Tian Hao, Ratu Langit. Inilah dapat sekedar kami jelaskan, semoga ada manfaatnya bagi yang Buddhis, terutama generasi muda. Nah, karena tradisi Ciamsi, ya, mohon petunjuk tetap bertahan sampai saat ini, maka sekarang ada Ciamsi yang canggihnya. Jadi kalau dulu dikocok-kocok dalam sebuah tabung bambu, kemudian bilah-bilah bambunya jatuh, itulah pilihannya. Dan sekarang menggunakan elektronik, jadi ini ditekan bisa berputar, kemudian muncul satu, dan itulah yang menjadi jawaban dari atas pertanyaan yang kita tanyakan. Dan ini adalah donation box, ya. Dan di sini ya kita jangan alergi, tidak mau. Ya, di sini juga di dalam tidak ada setangkai dupa pun, kecuali di altar utamanya tadi di bagian atas ada dupa besar, dan itu mungkin pengurusnya yang sembahyang. Sedangkan umat di sini sembahyang tanpa sama sekali dupa, kalaupun pakai dupa di sebelah luar ini, dan kemudian ditancapkan pun, ya, di hiolo besar yang ada di halaman depan ini. Nah, ini umat Buddha harus juga berani mereformasi hal ini, jangan bersikukuh harus memakai dupa, ya, karena itu hanya simbolik. Yang penting adalah doa dari ketulusan dan kemurnian hati dan pikiran kita. Nah, ini juga dupa, itu mungkin untuk Tianpung, ya, ini untuk dewa-dewa yang ada di dalam, Bodhisattva, Macopo, Kuan Im, dan satu lagi dewa, kalau tidak salah disebut dewa batas air, atau apa, saya kurang begitu tahu. Dan di sini diganti persembahannya dengan bunga-bunga, yang di sini juga banyak yang jual. Nah, ini persembahan lilin juga diletakkan di luar. Selain mencegah polusi, juga mencegah terjadinya bahaya kebakaran dan lain sebagainya. Nah, ini adalah suasana di terasnya, ya, ada pintu masuknya. Ini gambar biasa dewa dua jenderal penjaga pintu wihara atau kelenteng zaman dulu, Uti Kiong dan Chin Siopo. Nah, ini ornamen atap plafon di Tian Hao Pung bagian terasnya. Ya, banyak turis dan kelihatannya mereka pun pai-pai, ya, tidak ada alerginya. Hanya kadang-kadang orang Chinese yang fanatik sudah beralih agama, dia tidak mau pai lagi. Seolah-olah ya mungkin haram atau murtad dan lain sebagainya. Nah, pemikiran-pemikiran seperti ini mungkin perlu direformasi juga. Ya, kita saling menghormati, ya. Ke gereja kita menghormat, mengangguk. Di altar gereja pun ya jadi masalah. Kita kan menghormat manusia biasa saja, ketemu kita senyum, kita mengangguk atau salaman. Mengapa pula tidak dengan dewa-dewa yang dipuja, ya, walaupun kita tidak menjadi pengikutnya. Ini ada rumah dari kontainer. Itu ada tulisan Buddhist Mission. Ini kayaknya ada pengaruh Buddhismenya.
Ini halaman sampingnya ada Goa Wan Im. Ya, ini dulu wihara juga ada, tapi sekarang sudah tidak ada. Mungkin kita perlu pikirkan untuk membuat lagi. Ya, ini sampingnya dan itu bagian atasnya. Ya, nah ini suasananya di samping kiri dari Ken Hau Kong ini. Ya, kuil macu ini. Ini halaman depannya, panas memang. Kami sebentar lagi mungkin akan foto dan akan coba ke kantinnya. Dia di bagian bawah ini ada kantin dan ada menjual makanan vegetarian maupun yang non vegetarian. Dan juga di bawah ada semacam bursanya, ya, souvenir Buddhisnya, menjual tasbih-tasbih, liontin-liontin dan aksesoris lainnya. Memang karena di bukit ya, dan udaranya tidak sejuk, tidak dingin, maka cenderung panas. Nah, ini adalah pemandangan dari teras atasnya. Itu Tower Tun Rasa, kalau tidak salah. Nah, sebenarnya kalau lihat dari menara Tower Tun Rasa ini, dari apartemen Robertson tempat kami tinggal itu tidak terlalu jauh, karena Robertson itu letaknya dekat-dekat dengan Tower Tun Rasa ini. Bawahnya dari altar utama tadi ternyata ada ruangan juga. Ya, ini adalah ruangan pemujaan Quan Kong, ya, Quan Kong, Cielan Sencung Pusat. Tapi di sini di altarnya hanya ada Ciu Chong, ya, laupinya tidak kelihatan. Bendera Tian Hau Kong-nya. Jadi ini di bawah dari lantai halaman dari Tian Hau Kong itu. Kita coba ke samping sebelah kanan. Yang tadi sebelah kiri, kita coba yang di sebelah kanan. Nah, ternyata saya salah. Yang tadi pengantin itu hanya foto-foto, bukan untuk pemberkahan perkawinan seperti di Indonesia. Oke, mari kita lihat apa yang ada di tempat pemujaan di lantai bawah dari Ken Hau Kong ini. Nah, ternyata ada Sejiamoni Amitofo. Ya,
itu tidak lengkap ya, bukan San Pauvo, dan di sana justru Maitreya. Nah, ini memang penataannya kita juga tidak terlalu mengerti ya, tetapi ya tidak berbeda dengan kelazimannya. Nah, sepasang pengantin yang sedang berpose. Menarik juga, yang laki-laki memakai baju jas, tetapi yang perempuan memakai busana ala Chinese, kerajaan-kerajaan zaman dulu. Perpaduan yang cukup harmonis ya. Ini di lantai dasarnya ada beberapa toko yang menjual souvenir Buddhis dan Chinese. Ini mirip dengan kita di Wihara Buddha Warman Buddhist Center Padang, Bursa. Ada beberapa, namun ada dua yang saya lihat cukup besar dan barang-barangnya cukup lengkap. Mari kita lihat lebih dekat. Dan di bagian belakang ada kafenya. Nah, ini souvenirnya jauh lebih lengkap dan penataannya jauh lebih bagus. Nah, semoga video ini juga dilihat nanti oleh petugas bursa di Wihara Buddha Warman Buddhist Center Padang. Walaupun tidak persis, mungkin kita bisa mengambil hikmah dari cara penataan barang dan semangat untuk jual belinya di sini. Di souvenir Buddhis itu makanan-makanan, dragon fruit candy. Ini juga souvenir Buddhis, tapi yang lengkap kayaknya ada dua. Ini satu dan ini satu. Ini besar ini. Besar. Dan di dalam adalah kantinnya. Sepi ya. Di sini yang saya katakan ada yang vegetarian, ada juga yang non vegetarian. Nah, kalau di wihara kita semuanya harus bervegetarian, karena itu komitmen kita. Kita berlindung di bawah Sagin, Sangga Agung Indonesia, yang sejak dulu kala, sejak zaman Sukong sudah ditetapkan setiap wihara budayana harus bervegetarian. Karena sudah memasuki jam makan, maka ada keluarga saya yang menikmati makan di kantin dari Ten Hau Kung ini ya. Baik mie, nasi, dan lain sebagainya, atau setidaknya minum kopi. Nah, ini ternyata memang ada kantor ya, kantor untuk pencatatan perkawinan, Marriage Registration Office. Nah, itu tadi pengantin yang foto-foto tadi ke sini. Saya nggak tahu proses pemberkatan perkawinannya di mana dan bagaimana. Karena ibarat kata pepatah, lain lubuk, lain ikannya, lain padang, lain belalang, lain peraturan, lain negara, lain pula peraturan perkawinannya. Nah, kalau di sini saya juga tidak tahu bagaimana prosedurnya. Tapi kalau di Padang kita tetap harus melalui pemberkahan pernikahan di wihara atau masing-masing agama, di gereja, di masjid, dan lain sebagainya. Barulah perkawinan itu bisa dicatatkan. Namun banyak dari keturunan Chinese, mereka cari yang jalan pintas yang termudah. Kalau perlu bayar pun tidak apa-apa, ya, tanpa memikirkan pentingnya nasihat sebelum perkawinan. Jadi ada bimbingan pranikah seperti yang diadakan di wihara kita,
ada bimbingan pranikah, dan kemudian barulah proses pemberkahan pernikahan dilakukan, dan barulah dikeluarkan surat pemberkahan pernikahannya. Nah, ini kembali ke bursanya. Kali ini saya menyoroti, memvideokan dan memfoto tasbih panjang. Memang sekarang kalau dilihat batu-batu untuk pembuatan tasbih ini beragam. Tiongkok banyak memproduksi batu-batu ini. Apakah asli atau cetakan kita juga tidak tahu. Dan ini di dalam bursanya, ya, lebih lengkap dan penatannya juga lebih bagus, lebih rapi. Juga ada arca-arca, kemudian dupa lidi, dupa dinding, dupa gunungan, dan lain sebagainya. Ini ya, ini patung-patung goyang dengan solar, sistem solar, ya, elektrik ada. Ini souvenir umum, ya, ada gambar Twin Tower, ya, Bangkong, tasbih-tasbihnya, ada juga uang-uang Tiongkok. Ini di bursa kita lumayan banyak, ya, yang minat bisa menghubungi petugas bursa. Dan ini tasbih-tasbihnya dikemasan dengan lebih bagus sehingga lebih mahal harganya. Nah, ini bagian belakangnya, ya, asri. Itu ada kolam air mancur, air terjun. Ini pintu masuknya sepertinya, dan itu adalah bagian sampingnya, ya, masih hutan, ya, sejuk, asri. Memang tidak salah, di Malaysia ini populasi Chinese-nya banyak, sehingga mereka bisa membeli area yang cukup luas ini. Ya, dari bagian belakangnya, mungkin bagian belakang itu hutan, ya. Jadi kalau kita di sini mungkin kira-kira Tian Hau Kung ini berdiri di bukit Gado-Gado, ya. Nah, ini. Namun karena Chinese di Padang tidak banyak dan mungkin juga kurang kompak, ya. Dan yang utama mungkin tidak banyak lagi yang penganut Buddhis ataupun tradisi, maka upaya-upaya seperti ini tidak bisa kita lakukan. Kelenteng yang satu pun, ya, agak susah perawatannya. Ini adalah patung-patung di halaman belakang tokoh-tokoh sejarah dalam Buddhisme dan juga Taoisme. Maaf, saya tidak menyebut Konfusiusme karena Konfusiusme itu di Tiongkok pun sebenarnya bukan satu agama. Itu hanya satu ajaran moral, filsafat moral dan filsafat pendidikan. Nah, ini adalah bagian belakang dari Tian Hau Kung. Demikianlah liputan kami kali ini di Tian Hau Kung, Kuala Lumpur. Semoga ada manfaatnya dan semoga semua makhluk hidup dalam keadaan tenang, tentram, damai, sejahtera dan berbahagia. Terjauhi dari segala malapetaka, penyakit, mara bahaya dan bencana. Sabesata agar hentu, sabesata bantu, sukitata, sadu, sadu, sadu.